Halo semuanya, selamat bertemu kembali di seri pemrograman web. Pada video keempat kali ini, kita akan bercerita mengenai PHP. Jika pada 3 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar web dan juga HTML, maka pada video kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai PHP. Jadi apa itu PHP? PHP itu adalah singkatan dari PHP Hypertext Processor, yaitu sebuah bahasa script berbasis server atau server-side scripting yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi .php, sehingga kemudian nantinya dapat menghasilkan tampilan web yang dinamis di sisi klien. Nah, dengan menambahkan script PHP, halaman HTML itu bisa menjadi lebih powerful, dinamis, dan bisa dipakai sebagai aplikasi lengkap. Misalnya web portal, e-learning, e-library, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke gambar ini ya. Jika pada client side scripting itu hanya 7 urutan, 7 langkah, maka pada server side scripting menggunakan PHP ini urut-urutannya menjadi 11 langkah, di mana kemudian melibatkan PHP prosesor dan juga MySQL database. PHP prosesor ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk merubah, mengkonversi segala sesuatu yang diproses oleh server, dalam hal ini menggunakan bahasa PHP, dan kemudian nantinya akan dikirimkan sebagai return page ke browser si klien itu sebagai HTML. Nah, sekarang apa saja yang dibutuhkan untuk coding PHP? Ada beberapa ya. Yang pertama tentu saja adalah web server. Dalam hal ini karena kita menggunakan PHP, maka kita membutuhkan Apache Web Server. Nah, Apache Web Server ini bisa kita dapatkan di mana? Salah satunya adalah jika kita menginstal aplikasi SAM ya. SAM ini di dalamnya sudah include Apache Web Server dan juga MariaDB atau MySQL. Dan juga terdapat juga di situ Tomcat, ya, ada juga FileZilla. Bisa jika Anda mau install paket secara lengkap semuanya, maka Tomcat dan FileZilla pun juga ada di dalam SAM. Nah, kemudian Anda bisa menggunakan Anda memerlukan yang namanya text editor. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menuliskan kode program. Apa saja text editor bisa dipakai? Misalnya Notepad++, Sublime Text, atau Visual Code ya. Ini terserah, tergantung dari kebiasaan Anda mempergunakan yang mana. Dan yang nomor 3 adalah browser. Browser ini nanti digunakan untuk menguji coba atau menjalankan coding berbasis PHP yang sudah dituliskan. Nah, jika kemudian Anda menggunakan SAM, maka untuk membuat satu aplikasi atau program, kita perlu terlebih dahulu membuat sebuah root folder, yang mana root folder tersebut akan ditempatkan di dalamnya itu seluruh file PHP ya. Dan kemudian untuk menampilkan file PHP tersebut ke browser, maka cukup dengan mengetikkan localhost, nama root foldernya, dan kemudian nama filenya, dan jangan lupa ekstensi .php-nya tetap dituliskan. Nah, kemudian ada beberapa cara ya, ada 4 cara dalam menuliskan script PHP. Oke, ini cara yang pertama, ini hanya tanda lebih kecil, terus tanda tanya diikuti ya, tag pembukanya ini seperti ini, tag penutupnya seperti ini, dan kemudian scriptnya kita isikan. Sementara nomor 2, tag pembukanya itu hampir sama, cuman ada tambahan kata PHP di sini. Nah, yang ketiga ini menggunakan tag pembuka dengan tulisan script di sini, dengan kata script di sini.
Sementara yang keempat itu tag pembukanya menggunakan tanda kurung, lebih kecil dan persen ya. Nih. Kalau saya sendiri saya lebih familiar, lebih sering menggunakan model yang nomor 2. Oke. Ini cara untuk menuliskan skrip PHP. Nah, sekarang skrip PHP itu jika kemudian digabungkan dengan HTML, ada dua cara kemudian cara menuliskannya. Yang pertama adalah embedded script, ya. Embedded script ini seperti ini, nomor 1 ini. Jadi si script PHP-nya ada di dalam HTML dan dia apa ya, terdapat di dalam blok tag pembuka dan tag penutup. Sementara yang kedua disebut sebagai non-embedded script. Pada non-embedded script ini, maka justru script HTML-nya yang kemudian dibungkus menggunakan script PHP. Ini cara penulisan yang nomor 2. Oke, kemudian kita bahas mengenai variabel. Jadi variabel itu apa toh? Variabel itu merupakan istilah yang menyatakan untuk sebuah tempat yang menampung nilai, ya, nilai-nilai tertentu. Misalnya kalau kita memproses sebuah perhitungan dan lain sebagainya, kemudian hasil dari perhitungannya perlu kita simpan. Nah, tempat untuk menyimpan ini disebut sebagai variabel. Nah, variabel ini sendiri punya tipe data, ya, punya tipe data tertentu. Sebagai contoh, angka, string, objek, array, boolean, dan bisa juga nilainya 0 atau belum ada isinya. Oke. Nah, variabel itu penting. Kenapa? Karena tanpa variabel maka tidak bisa menyimpan nilai tertentu untuk diolah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita menuliskan variabel? Variabel itu ditulis dengan awalan tanda dolar atau string seperti ini ya. Dan kemudian bisa diikuti dengan angka, huruf, dan underscore. Tapi perlu diingat bahwa variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Nah, ini contohnya nih. Di contoh ini terdapat 3 variabel, yaitu dollar name, string name, dolar nama, dan dolar HP. Ini string HP ini ya. Ini tipe datanya string semua. Setelah disimpan nilai-nilainya, kemudian di sini ditampilkan. Ini di baris yang echo nim ini adalah cara untuk menampilkan nilai yang tersimpan pada variabel string name ya. Nama juga sama dan HP juga sama. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan yang saya lingkari merah ini. Ini artinya apa? Artinya bahwa file PHP ini berada di folder materi web dan disimpan menggunakan nama variabel.php. Proses pemanggilannya seperti ini. Oke, sekarang kita belajar tipe data. Kalau tadi kita belajar variabel sebagai tempat untuk menyimpan data, sekarang kita lihat tipe data itu apa. Nah, tipe data itu intinya adalah jenis-jenis data yang yang bisa disimpan di dalam variabel. Ada berapa tipe data yang bisa disimpan pada bahasa pemrograman PHP? Ya, ini ada 6 ya. Yang pertama adalah integer. Integer itu bilangan bulat ya. Kemudian double ini berarti bisa bilangan pecahan. Dan kemudian ada string ya. String ini apa? Kumpulan karakter. Contoh lain adalah tipe data boolean. Boolean ini nilainya bisa true, bisa false. Ini objek ya. Ini merupakan instan dari kelas dan kemudian array. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail untuk yang array dan juga objek. Nah, ini contohnya nih. Contohnya. Pada contoh kali ini jumlah itu tipe datanya adalah integer ya. Harga pun juga integer. Ya, hasilnya seperti ini jika dijalankan. Nah, sekarang kemudian ada lagi yang namanya konstanta. Konstanta itu apa toh? Konstanta itu adalah sebuah sebuah cara yang digunakan untuk menyimpan
Jadi konstanta itu juga bisa disebut sebagai variabel, hanya saja nilainya statis atau konstan dan tidak bisa berubah. Jadi kalau kita punya punya satu nilai tertentu yang memang nilainya sudah tetap tidak berubah, maka kita bisa definisikan sebagai konstanta. Nah, ini yang di blok putih ini adalah cara untuk mendefinisikan konstanta. Ya, define nama konstanta, koma dan nilainya. Nah, nilai ini jika dia bertipe string maka kemudian harus di apa ya, diapit oleh tanda petik ganda seperti ini ya. Ya. Tapi kalau nilainya adalah integer maka tidak perlu diapit menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, setelah didefinisikan maka kemudian si konstanta itu dapat bisa langsung dipergunakan. Umumnya konstanta itu diketik menggunakan huruf besar. Nih lihat ya, ini huruf besar semua. Nih. Kemudian komentar. Komentar itu apa toh? Komentar itu merupakan eh, apa ya istilahnya ya? Itu adalah string, kumpulan-kumpulan karakter yang kita tuliskan, tapi itu sebetulnya kita tuliskan dengan tujuan tertentu, misalnya sebagai pengingat atau kemudian kita memberikan penjelasan pada bagian-bagian program sehingga pada saat orang lain membuka atau kita membuka, kita masih mengerti apa yang dimaksud pada blok program tersebut. Dan komentar ini tidak akan dieksekusi oleh prosesor PHP. Nah, ada dua cara menuliskan komentar. Kalau komentar itu cuma satu baris, cukup dengan tanda apa ya, tanda garis miring ganda seperti ini atau slash 2 kali begini sudah cukup ya. Tapi kalau kemudian dia komentarnya itu lebih dari satu baris, maka gunakan nih pembuka seperti ini, garis miring asterik ya, garis miring asterik, kemudian ditutup dengan asterik garis miring. Ini kalau lebih dari satu. Nah, sekarang kemudian kita lihat contoh di sini pi. Pi itu digunakan untuk menghitung luas lingkaran ya. Dia sudah jelas nilainya yaitu 3,14, maka kita bisa definisikan sebagai konstanta. Selain itu juga didefinisikan, ini judul di sini didefinisikan ya. Nilainya adalah contoh konstanta dan komentar. Nah, ini seperti ini. Pada saat saya mau panggil judul tinggal saya eksekusi saja echo judul, tidak perlu menggunakan string ya di situ ya, string di depannya seperti kalau jari-jari dan jari-jari ini dan luas ini tidak perlu menggunakan string. Jadi kira-kira seperti itu untuk materi awal PHP kita ini. Nanti untuk selebihnya di kelas offline saya akan jelaskan lagi lebih lanjut sehingga kemudian Anda bisa lebih mengerti mengenai bahasa pemrograman PHP. Sekian dan terima kasih.